Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Terima kasih atas waktu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam presentasi kami tentang dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Padang Panjang. Sedikit perkenalan, Kota Padang Panjang adalah salah satu kota terkecil di Indonesia dengan luas lebih kurang 23 km persegi. Yang mana dari 23 km persegi ini, sekitar 40% lahan yang bisa digunakan untuk keperluan masyarakat. Selebihnya ada 30% untuk lahan pertanian dan lahan pemilikan adat. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dengan luas 23 km persegi tadi, Kota Padang Panjang mempunyai lebih kurang 56.000 penduduk. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kami, kota kecil yang memang mempunyai keterbatasan lahan. Salah satu isu prioritas lingkungan hidup di Kota Padang Panjang adalah pertama, meningkatnya alih fungsi lahan. Tadi sudah kita sampaikan dengan luas yang hanya 23 km persegi, dengan efektivitas pembangunan sekitar 40% dari lahan tersebut. Isu tentang meningkatnya alih fungsi lahan ini memang sangat-sangat kita rasakan di Kota Padang Panjang. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman, kegiatan perekonomian, dan infrastruktur lainnya. Isu prioritas kedua adalah menurunnya kualitas air di Kota Padang Panjang. Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah pemakaian air, sehingga jumlah limbah cair pun juga meningkat. Pertambahan penduduk yang tidak diikuti dengan penyediaan sanitasi yang layak akan memberi tekanan terhadap kualitas air di Kota Padang Panjang. Isu prioritas ketiga adalah belum optimalnya pengelolaan sampah. Seperti yang kita sampaikan, peningkatan jumlah penduduk juga diikuti peningkatan timbunan sampah setiap harinya. Tingkat kesejahteraan yang berbeda akan memberi pengaruh terhadap ragam bentuk limbah yang dihasilkan. Di balik isu-isu prioritas yang sudah kami sampaikan, ini adalah beberapa tantangan yang kami sangat fokus sekali di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, sudah lahir beberapa strategi untuk mengatasi isu-isu prioritas tersebut. Tentang meningkatnya alih fungsi lahan, beberapa strategi termasuk peninjauan kembali RT/RW sebagai langkah awal revisi RTW Kota Padang Panjang. Kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dengan luas 152 hektar. Pembangunan dan penataan RTH, pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber pangan dan gizi, pembangunan perbaikan drainase untuk menampung air larian hujan. Tentang isu menurunnya kualitas air, ada beberapa strategi termasuk pembangunan IPAL pada 5 lokasi pemukiman, pembangunan dan rehabilitasi drainase di lingkungan pemukiman dan fasilitas umum, pembangunan dan rehabilitasi pengaman sungai dan irigasi, pengawasan dan pembinaan usaha, dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Isu belum optimalnya pengelolaan sampah, ada 2 strategi yang kami terapkan. Pertama, Perda nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, rumah tangga, dan sampah sejenis, sampah rumah tangga. Yang kedua, pelaksanaan program kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui Perwako nomor 29 tahun 2018. Adapun di luar dari strategi yang sudah kami sampaikan, kita di Padang Panjang juga menerapkan beberapa inovasi yang tentunya memitigasi dampak dari isu-isu prioritas tadi. Inovasi poin pertama adalah inovasi pengelolaan kualitas air dan sungai. Salah satu inovasinya adalah IPAL komunal. Pembangunan IPAL komunal ini diutamakan untuk rumah tangga yang berada di bantaran sungai dan kawasan kumuh. Untuk memanfaatkan ruang yang ada, di atas IPAL dibangun jalan lingkungan, vertical garden, ruang pertemuan, dan lain-lain. IPAL komunal menggunakan sistem pengolahan anaerob, menggunakan biofilter dengan pemanfaatan media plastik berupa botol, gelas, dan barang-barang plastik bekas. Inovasi kedua dalam pengelolaan kualitas air dan sungai yaitu Jalina, jalan lingkungan berwarna dengan biopori.
bertujuan untuk meningkatkan kualitas sapras kawasan permukiman dan meningkatkan estetika lingkungan. Inovasi ketiga dalam pengelolaan kualitas air dan sungai adalah Pangkostrat Padang Panjang Kota Sanitasi Total berbasis masyarakat. Dilaksanakan karena masih ada masyarakat yang belum memiliki jamban sehat dan masih melakukan buang air besar sembarangan. Namun, alhamdulillah di tahun 2020 ini, Kota Padang Panjang dianugerahi award dari Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, dan alhamdulillah kita menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Dan ini tentunya adalah sebuah komitmen baik dari lurah dan juga pelaku-pelaku di lapangan dan forum Kota Sehat yang bekerja sama untuk meningkatkan STBM di Kota Padang Panjang. Inovasi keempat dalam pengelolaan kualitas air dan sungai yaitu jempol belakang. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan dan penggunaan toilet yang memenuhi standar pada kantor pemerintahan, sekolah, pusat pembelanjaan, tempat wisata, dan sebagainya. Inovasi pada isu prioritas kedua yaitu pengelolaan persambahan. Pertama adalah inovasi e-office yang merupakan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik. Kita sudah punya Padang Panjang Daily Digital yang kita sebut Udajang dan ini terintegrasi dari seluruh kedinasan sehingga Padang Panjang siap untuk menjadi paperless. Yang kedua, Tampang Adipura bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan peran serta warga kota dalam memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga mereka menjadi representatif dalam penampakan Padipura di Kota Padang Panjang. Yang ketiga, Kapabako, tukar sampah dengan sembako, bertujuan untuk memperkenalkan nilai ekonomi sampah kepada masyarakat dan memberikan edukasi pemilahan sampah serta mensosialisasikan keberadaan bank sampah di Kota Padang Panjang. Yang keempat, Perkusi Babe, perkusi barang bekas. Acara ini memperkenalkan kepada masyarakat dan siswa bahwa seni musik tidak hanya dari barang-barang yang baru, namun dapat dikembangkan dari barang bekas di sekitar kita. Inovasi selanjutnya adalah Lomba 3 Kemas, bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa sekolah dasar akan pentingnya pemilahan sampah, sehingga para siswa dapat belajar betapa sampah yang semula kotor dan menjijikan ternyata memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, pembagian tumbler dan keranjang belanja. Acara ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan kemasan sekali pakai. Selanjutnya, lomba kreativitas barang bekas 3R, mendorong kepada masyarakat dan siswa untuk mengasah kreativitas dalam mengelola sampah menjadi berbagai kerajinan sehingga menghasilkan barang yang lebih berharga. Selanjutnya, kader lingkungan hidup merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Padang Panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat melalui sosialisasi, pertemuan kader dengan masyarakat, gotong royong, kampanye berantai, inventarisir sumber pencemaran sungai, dan sebagainya. Poin ketiga inovasi yaitu adalah inovasi wisata berbasis lingkungan. Di Padang Panjang kita kenal yang namanya Desa Wisata Kubu Gadang adalah salah satu wisata kelurahan yang alhamdulillah di tahun 2020 ini dianugerahi Bronze Award dari CIEL Award tentang wisata berbasis kelurahan. Dan ini adalah merupakan wisata alam di alam terbuka Kubu Gadang yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Padang Panjang seperti makan baradai, atraksi silat ataupun silek lanyah, pacu upiah, pasar digital yang menyuguhkan makanan tradisional. Di sana disajikan nasi kabaka, yaitu nasi bungkus yang menggunakan daun pisang yang menjadi daya tarik wisata kuliner wisatawan lokal dan mancanegara. Terakhir adalah kelompok sadar wisata di Kelurahan Silayang Bawah, Podarwis Batu Limo yang menyajikan olahraga riverboarding di aliran sungai di sekitar kawasan Kelurahan Silayang Bawah. Inovasi selanjutnya yaitu di bidang pengelolaan pertanian ramah lingkungan. Yang pertama yaitu rotan ramuan organik tanaman, merupakan sekumpulan bakteri yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman yang juga dimanfaatkan sebagai aktivator kompos, dan ini sudah tersebar melalui kelompok-kelompok pertanian di Kota Padang Panjang. Yang kedua yaitu opal, obor pangan lestari, salah satu inovasi dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan pangan melalui budidaya tanaman hortikultura dengan teknologi hidroponik. Yang ketiga, cegak,
Cegak sehat dengan toga dan akupresur. Cegak artinya di bahasa Indonesia adalah sehat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu menjaga kesehatannya secara mandiri dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga ataupun toga. Selanjutnya, pangan serambi, segar, aman, dan bergizi. Melalui kegiatan ini diharapkan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sehingga meningkatkan konsumsi sayur dan buah yang segar, aman dan bergizi serta mengurangi pengeluaran keluarga memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, budidaya jamur media tanam serbuk gergaji. Pemanfaatan limbah kayu secara optimal serta meningkatkan nilai ekonomis limbah serbuk kayu dalam hal ini dimanfaatkan sebagai media tanam budidaya jamur tiram. Inovasi selanjutnya yaitu di bidang penyebaran informasi melalui media. Kita sangat aktif sekali memakai pariwara media, stiker bertemakan lingkungan hidup untuk menambah pengetahuan masyarakat dan siswa tentang pengelolaan lingkungan melalui pariwara radio, stiker, leaflet yang disebar oleh OPD, sekolah, dan masyarakat. Inovasi selanjutnya yaitu inovasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Kita sebut Batakoringan, banyak taman kota asri penuh kenangan. Merupakan salah satu strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan mewujudkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota. Terakhir, inovasi di bidang penanggulangan bencana, Katana, Kelurahan Tangguh Bencana, bertujuan untuk mengurangi risiko bencana di Kota Padang Panjang melalui pembekalan tanggap bahaya yang dimulai dari keluarga, sehingga diharapkan terwujudnya kelurahan yang memiliki kapasitas dalam hal tanggap bencana. Selanjutnya, respon time darurat, bertujuan supaya terukurnya waktu tanggap sehingga evakuasi, kebencanaan dan distribusi logistik dapat terrealisasi dengan cepat. Sekian dari kami, Wali Kota Padang Panjang. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu-Ibu semua dalam presentasi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Padang Panjang tahun 2019. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mensukseskan program pemerintah Kota Padang Panjang, sektor lingkungan hidup, DPRD Kota Padang Panjang memberi dukungan melalui fungsi anggaran. DPRD Kota Padang Panjang memberikan dukungan melalui persetujuan alokasi anggaran untuk pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD Kota Padang Panjang bersama pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 8 buah peraturan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan dalam fungsi pengawasan, DPRD Kota Padang Panjang melakukan pengawasan secara berkala terhadap setiap program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Padang Panjang yang dituangkan melalui kebijakan-kebijakan strategis inovatif sehingga pembangunan berwawasan di lingkungan dapat terwujud di Kota Padang Panjang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.